Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan perkembangan penerimaan peserta didik baru. Pertimbangan usia dalam seleksi PPDB yang menuai kontroversi pun tetap dijadikan sebagai salah satu acuan. Meski menuai kontroversi, pertimbangan usia tertua menjadi salah satu acuan penerimaan siswa baru di DKI Jakarta. Daya tampung dan demografi yang berbeda menjadi alasan pentingnya pertimbangan adanya pengurutan usia pada seleksi PPDB. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan seluruh aturan tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Sistem yang seperti ini, sistem yang seperti apa? Sistem yang menggunakan zonasi berbasis kewilayahan sudah dilakukan dari tahun 2017. Saya jelaskan sedikit. Jarak atau zonasi diatur berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah dengan menggunakan jarak antar kelurahan. Jadi, jika tinggal di sebuah kelurahan, maka ada pilihan-pilihan sekolah yang beralokasi di kelurahan tersebut dan beberapa kelurahan tetangga itu yang bisa dipilih. Diilustrasikan ya, saya tinggal di Kelurahan Pancoran. Saya tidak bisa masuk di jalur zonasi ini kalau saya memilih sekolah yang ada di Kembangan. Saya nggak bisa masuk. Ini adalah seleksi yang dilakukan Jakarta sejak tahun 2017. Ini seleksi yang masuk. Lalu berikutnya, dalam zonasi ini ada juga siswa yang rumahnya di kelurahan misalkan yang beririsan di sini, dia boleh memilih sekolah yang ada di sini. Ketika ini diberlakukan secara irisan, maka seleksi kedua dilakukan melalui usia. Dilakukan melalui usia, di mana di sini saya sampaikan bahwa di Jakarta karena demografi kota Jakarta yang unik, maka kita tidak menggunakan jarak mengukur langsung, tapi berbasis tadi diatur dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah, dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah dengan batas kelurahan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan pihaknya tidak mengesampingkan nilai siswa. Para siswa yang tidak bisa masuk melalui jalur zonasi namun nilainya bagus tetap bisa mengikuti jalur prestasi. Dinas Pendidikan juga menyiapkan posko aduan bagi orang tua yang memiliki permasalahan dalam seleksi PPDB. Pengaduan distrik apa aja sih? Ke pengaduan distrik itu kami bagi menjadi ada terminal kebijakan, ada juga dengan sistem secara teknis. Umumnya pertanyaannya pengaduan mirip-mirip yang Anda semua sampaikan ke saya, gitu. Jawaban yang diberikan juga sama dengan yang saya berikan. Berapa prosesnya? Proses pengaduan kami lakukan adalah dengan beberapa kanal, datang sendiri ke posko kami atau dengan call center kami. Posko kami tidak hanya ada di Gatot Subroto, tapi di seluruh wilayah
di tiap-tiap wilayah sesuai dengan suku dinas yang ada, kami membuka posko sampai dengan ke sekolah-sekolah apabila masyarakat mengalami kesulitan secara jarak untuk mendatangi kantor-kantor di wilayah kami. Jadi mendekatkan itu. Berapa lama? Ada kasus yang memang hari itu sudah bisa diselesaikan pertanyaannya. Ada kasus yang memang tadi harus dijelaskan lebih lanjut, tetapi Sementara itu, menyikapi adanya permasalahan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru Jakarta, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan apa yang telah direkomendasi oleh Komisi E DPRD. Bisa koordinasi dengan Pak Gubernur lagi, harus mengeluarkan apa yang dinikan oleh Komisi E. Nanti saya belum bisa berkoordinasi ya, laporannya kemarin kan hasilnya kayak bagaimana saya belum tahu, tapi intinya jangan seperti itulah, buat satu kesepakatan yang sama ya, nggak ada si kaya dan si miskin, nggak ada yang muda dan yang tua, supaya mereka punya prestasi yang sama, itu aja. Penerimaan peserta didik baru menjadi polemik setelah salah satu unsur penentu seleksi adalah usia. Para orang tua mengaku khawatir jika nantinya anak-anak mereka tidak lolos seleksi karena tergeser dengan calon siswa lain yang berusia lebih tua. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berikut adalah hasil sementara seleksi PPDB DKI Jakarta per 25 Juni 2020 dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.